masuk di keterangan ahli. Nah, apa yang dimaksudkan dengan keterangan ahli itu? Ya, keterangan ahli, ya, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan, ya. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang, ya. Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus, ya. Keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Ya, sekali lagi, keterangan ahli, ya, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, ya, guna kepentingan pemeriksaan, ya. Nah, syarat, ya, syarat dari syarat, ya, syarat keterangan ahli untuk menjadi alat bukti yang sah, ya. Syarat keterangan ahli untuk menjadi alat bukti yang sah itu yang pertama harus memenuhi syarat formil, ya, syarat formil, ya. Nah, syarat formil keterangan ahli, ya, syarat formil keterangan ahli supaya sebagai alat bukti yang sah itu harus disumpah, ya, harus disumpah sesuai agama dan kepercayaan sebelum memberikan keterangan. Ya, sekali lagi, syarat formil dari seorang ahli untuk memberikan keterangan di sidang pengadilan adalah harus disumpah sesuai agama dan kepercayaan sebelum memberikan keterangan. Itu syarat sahnya keterangan ahli sebagai alat bukti, yaitu syarat formil. Ya, syarat formil sahnya keterangan ahli sebagai alat bukti dalam perkara pidana adalah harus disumpah sesuai agama dan kepercayaan sebelum memberikan keterangan. Kemudian syarat material. Jadi syarat formil harus disumpah sesuai agama dan kepercayaan sebelum memberikan keterangan. Yang kedua adalah syarat material, ya, syarat material. Syarat material, ya, syarat material untuk menjadi ahli, ya, atau syarat material sahnya keterangan ahli dalam suatu perkara pidana, yang pertama harus disampaikan di depan pengadilan, ya, harus disampaikan di depan pengadilan, ya. Apabila keterangan ahli itu dibuat hanya dalam bentuk sebuah tulisan dan diserahkan ke pengadilan, maka itu hanya dapat dinilai sebagai bukti tulisan atau surat. Oleh karena itu, maka syarat material keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah di dalam satu perkara pidana itu harus disampaikan di depan pengadilan. Kedua,
keterangan ahli harus didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman. Ya, keterangan ahli itu harus didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman. Ya, didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman. Berbeda dengan keterangan saksi. Kalau keterangan saksi yang disampaikan di pengadilan harus didasarkan atas apa yang didengar, dilihat dan dialami sendiri, atau peristiwa yang diketahui karena memiliki hubungan dengan peristiwa itu. Ya. Sedangkan keterangan ahli ya, yang disampaikan di depan pengadilan itu haruslah didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman. Ya. Kemudian syarat material yang ketiga dari keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana adalah dilarang memberikan kesimpulan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa. Ya. Dilarang memberikan kesimpulan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa. Ya, itu. Ya. Dilarang memberikan kesimpulan bersalah atau tidaknya terdakwa. Terus apa saja yang diterangkan itu berdasarkan pengetahuannya atau pengalamannya terhadap suatu peristiwa. Pengetahuan tentang apa? Tentunya pengetahuan tentang hukum. Pengalamannya tentang apa? Pengalamannya juga tentang bidang hukum atau praktek peradilan pidana. Itu syarat, ya, syarat untuk menjadi keterangan ahli. Nah, ada dua jenis keterangan ahli, ya, ada dua jenis keterangan ahli. Ya, ada dua jenis keterangan ahli. Yang pertama adalah keahlian tanpa suatu tindakan. Jadi keterangan ahli tanpa suatu tindakan. Ya. Dan yang kedua, keahlian yang didahului suatu tindakan. Ya, jadi keterangan ahli yang didahului suatu tindakan. Ada dua jenis keterangan ahli sekali lagi. Keahlian tanpa suatu tindakan dan keahlian yang didahului suatu tindakan. Ya. Keahlian tanpa suatu tindakan, ya, keahlian tanpa suatu tindakan artinya pendapat ahli, ya, pendapat ahli mengenai suatu permasalahan yang menjadi topik perkara di sidang pengadilan atas dasar pengetahuan atau pengalaman ahli tanpa memerlukan suatu tindakan. Misalnya ada suatu peristiwa pidana korupsi tentang misalnya korupsi di bidang pertanahan. Seorang ahli hukum bidang hukum agraria diajukan ke sidang pengadilan untuk memberikan keterangan. Ya, untuk memberikan keterangan tanpa melakukan tindakan terlebih dahulu. Ahli ini hanya memberikan keterangan di pengadilan atas dasar pengetahuan atau pengalaman ahli saja, tanpa mengambil suatu tindakan tertentu. Berbeda dengan keterangan ahli berdasarkan keahlian yang didahului dengan suatu tindakan. Ya. Keterangan ahli berdasarkan keahlian yang didahului suatu tindakan artinya pendapat ahli, ya, pendapat ahli atas dasar suatu tindakan, ya. Pendapat ahli atas dasar suatu tindakan
yang harus dilakukan, ya, pendapat ahli atas dasar suatu tindakan yang harus dilakukan sebelum persidangan, ya, seperti pemeriksaan, penelitian atau observasi. Misalnya dokter yang melakukan otopsi terhadap mayat untuk menentukan apakah meninggalnya orang itu karena kekerasan atau karena tindak pidana ataukah memang matinya itu secara wajar. Dokter yang melakukan otopsi atau pemeriksaan terhadap seorang yang meninggal dunia atau seorang yang luka dan sakit, kemudian memberikan keterangan di sidang pengadilan, maka ini disebut keterangan ahli yang didahului suatu tindakan. Atau dalam perkara korupsi, seorang ahli teknik melakukan pengukuran terhadap pekerjaan pembangunan jalan raya untuk menentukan apakah pekerjaan jalan raya itu sesuai atau tidak dengan kontrak. Ahli teknik yang melakukan pemeriksaan ini kemudian memberikan keterangan di sidang pengadilan, maka keterangan ahli ini termasuk jenis keterangan ahli berdasarkan keahlian yang didahului suatu tindakan. Ya. Nah, kemudian kewajiban ahli. Apa saja yang menjadi kewajiban ahli? Ya. Kewajiban ahli ini sama juga dengan kewajiban saksi. Ya, kewajiban ahli sama juga dengan kewajiban ahli. Pertama, wajib menghadap. Ya. Kedua, wajib disumpah. Dan ketiga, wajib memberikan keterangan. Ya. Wajib menghadap, wajib disumpah, wajib memberikan keterangan. Ya. Ahli yang dipanggil secara sah dan patut. Panggilan kepada ahli secara sah dan patut. Sah artinya panggilan itu harus langsung diterima oleh ahli yang bersangkutan. Patut artinya bahwa panggilan itu sudah harus diterima selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dimulai. Nah, ahli yang dipanggil secara sah dan patut untuk memberikan keterangan tetapi tidak menghadap di sidang pengadilan dapat dikenakan hukuman berdasarkan pasal 244 KUH pidana, ya, dengan ancaman 9 bulan penjara. Ya. Kemudian bagaimana tata cara pemeriksaan ahli? Ya, tata cara pemeriksaan ahli, ya, ini sama juga dengan keterangan saksi. Ya, yaitu ahli dipanggil masuk ke ruang sidang. Jadi ahli dipanggil masuk ke ruang sidang. Kemudian hakim memeriksa dan menanyakan identitas ahli. Ya. Ahli dipanggil masuk ke ruang sidang. Kemudian hakim memeriksa dan menanyakan identitas ahli. Ya. Selanjutnya ahli akan ditanyakan hubungannya dengan terdakwa. Apakah punya hubungan keluarga, hubungan atau hubungan kerja dengan terdakwa.
Kenapa itu harus ditanyakan? Untuk menentukan objektivitas keterangannya. Bila mana ada hubungan keluarga dengan famili atau kekerabatan dengan terdakwa, maka ini bisa saja tidak bisa memberikan keterangan. Oleh karena itu, maka setelah diperiksa identitas, hakim akan mempertanyakan hubungan ahli dengan terdakwa. Kemudian ahli jika memenuhi syarat memberikan keterangan di sidang pengadilan, maka ahli harus disumpah. Setelah disumpah, barulah ahli memberikan keterangan secara bebas dengan sistem tanya jawab. Siapa yang memiliki hak untuk memberikan pertanyaan kepada ahli di sidang pengadilan? Yang memiliki hak untuk memberikan pertanyaan atau soal jawab dengan ahli di sidang pengadilan adalah majelis hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum atau terdakwa. Itu tata cara pemeriksaan ahli di sidang pengadilan. Ya, di sidang pengadilan. Alat bukti yang berikut adalah surat. Ya, alat bukti yang berikutnya adalah surat. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan surat itu? Ya, apa yang dimaksud dengan surat itu? Ya. Surat, ya, surat sebagai alat bukti adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan. Ya, segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Sekali lagi, surat sebagai alat bukti dalam perkara pidana itu adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian, ya, dan dipergunakan sebagai pembuktian. Ya. Ntar ya, ada sedikit gangguan. Ya. Nah, kekuatan pembuktian surat. Ya, kekuatan pembuktian surat sebagai alat bukti. Ya, kekuatan pembuktian surat sebagai alat bukti itu terletak pada keaslian surat. Ya. Sekali lagi, kekuatan pembuktian surat sebagai alat bukti itu terletak pada keaslian surat, substansi atau isi surat, dan pelaksanaan substansi atau isi surat tersebut. Ya. Pertama, kekuatan pembuktian terletak pada keaslian surat. Surat itu ada aslinya atau tidak ada aslinya. Kalau ada aslinya, maka surat itu memiliki kekuatan pembuktian. Kalau tidak ada aslinya, hanya berupa fotokopi, maka dalam hukum acara surat itu tidak memiliki kekuatan pembuktian, kecuali isi surat itu memiliki hubungan dengan alat bukti yang lain. Ya. Kemudian juga terletak pada isi atau substansi surat itu. Ya, dan yang ketiga terletak pada pelaksanaan substansi atau isi surat tersebut.
Nah, terkait keaslian surat sebagai alat bukti dalam perkara pidana, haruslah diajukan aslinya. Ya. Sedangkan surat dalam perkara perdata atau tata usaha negara hanya diajukan salinan atau fotokopi. Ya, tetapi harus ditunjukkan aslinya di persidangan. Nah, bukti surat dalam perkara pidana yang tidak diajukan aslinya atau dalam perkara perdata atau yang tidak ditunjukkan aslinya dan tidak didukung alat bukti lain, itu tidak memiliki kekuatan pembuktian. Ya, tidak memiliki kekuatan pembuktian. Ya. Nah, jenis surat, ya, jenis surat dalam perkara pidana. Ya. Jenis surat dalam perkara pidana harus surat itu dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Ya. Jenis surat dalam perkara pidana harus surat itu dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Ya. Berita acara dan surat lain, ya, berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Ya. Jadi jenis surat dalam sumpah jabatan itu terdiri dari pertama berita acara atau surat lain dalam bentuk resmi, ya, yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Atau yang dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Contohnya apa? Akta notaris, berita acara penyidikan, sertifikat hak milik atau hak pakai, itu adalah surat yang dibuat di bawah sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Atau yang kedua, surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Ya. Contoh misalnya akta perkawinan, itu dibuat berdasarkan undang-undang perkawinan. Akta kelahiran, ya, ini dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ya. Waktu kita sisa 4 menit, kalau putus nanti Anda masuk kembali ke link yang sama untuk kita lanjutkan kuliahnya. Ya. Atau surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Ya, contohnya misalnya hasil visum et repertum, ya, hasil visum et repertum. Ya. Nah, ini juga termasuk bukti surat. Bisa juga surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Surat lain. Surat cinta juga bisa menjadi alat bukti dalam perkara pidana jika memang memiliki hubungan dengan tindak pidana itu. Surat yang hanya dalam bentuk komunikasi biasa
itu juga bisa menjadi alat bukti jika memiliki hubungan dengan tindak pidana itu. Kemudian surat juga berupa dokumen elektronik, ya. Dokumen elektronik, ya. Itu misalnya berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik, ya, dengan alat optik atau serupa dengan itu. Atau setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas maupun terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, dan atau perforasi yang memiliki makna. Ini juga dalam hukum acara pidana termasuk surat. Tetapi di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, ini alat bukti tersendiri. Itu dokumen dan informasi elektronik. Ini termasuk alat bukti tersendiri dalam beberapa tindak pidana khusus. Misalnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga di dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Ya. Misalnya WA, itu juga bisa menjadi alat bukti dalam perkara pidana. Video, ya, itu juga alat bukti dalam perkara pidana. Atau gambar-gambar, ya, peta dan lain-lain. Ya. Nah, berikutnya adalah petunjuk. Apa itu petunjuk? Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Jadi berdasarkan pasal 188 KUHP tentang pengertian petunjuk, maka petunjuk, saya sudah menjelaskan tadi tentang apa yang dimaksud dengan petunjuk itu sendiri. Ya. Petunjuk, ya, menurut pasal 188 KUHP, petunjuk itu adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, ya, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Ya. Petunjuk ini hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan pasal 188 KUHP ini, maka petunjuk bukanlah alat bukti yang bersifat langsung, ya. Atau petunjuk merupakan alat bukti yang bersifat tidak langsung atau tidak dapat berdiri sendiri. Ya. Melainkan petunjuk ini bergantung kepada persesuaian antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Ya. Nah, oleh karena itu penilaian petunjuk sebagai alat bukti haruslah dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana berdasarkan hati nuraninya. Ya. Karena apa? Petunjuk ini dapat diperoleh dari alat bukti lain, saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Dan karena itu maka untuk menarik suatu petunjuk itu dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana berdasarkan hati nuraninya dalam melakukan pemeriksaan yang cermat dan teliti
terhadap saksi, surat, dan terdakwa. Ya. Nah, syarat dari suatu petunjuk, ya, syarat adanya suatu petunjuk sebagai alat bukti adalah pertama harus adanya perbuatan. Ya, harus adanya perbuatan, kejadian dan keadaan yang bersesuaian. Ya, harus adanya perbuatan, kejadian dan keadaan yang bersesuaian. Ya. Yang menunjukkan telah terjadi tindak pidana. Terdakwa melakukannya dan terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana. Ya. Jadi harus ada kejadian, peristiwa atau keadaan yang saling bersesuaian. Dari persesuaian itu menunjukkan benar ada tindak pidana. Dan pelakunya adalah terdakwa. Ya. Pelakunya adalah terdakwa dan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Ada dua persesuaian. Ya. Ada dua jenis persesuaian di dalam petunjuk. Yakni pertama persesuaian antara perbuatan, kejadian dan keadaan yang satu dengan yang lain. Jadi persesuaian peristiwa yang satu dan peristiwa yang lain. Kemudian persesuaian antara perbuatan, kejadian dan keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan. Jadi pertama persesuaian antar peristiwa. Peristiwa itu perbuatan, kejadian, dan keadaan. Dan kedua persesuaian antara peristiwa atau perbuatan, kejadian, dan keadaan itu dengan tindak pidana yang didakwakan. Kedua persesuaian ini membuktikan terjadinya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Ya. Kemudian syarat petunjuk yang ketiga, petunjuk itu hanya dapat dibentuk dari 3 alat bukti. Jadi petunjuk itu hanya dapat diperoleh dari 3 alat bukti. Yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Sehingga sesuai dengan asas minimum pembuktian, selayaknya petunjuk dapat dihasilkan dari minimal 2 alat bukti yang sah. 2 alat bukti yang sah sesuai pasal 184 KUHP. Yaitu keterangan saksi dengan ahli, atau keterangan saksi dengan surat, atau keterangan ahli dengan surat, dan seterusnya. Yang penting minimal 2 alat bukti yang sah. Ya. Itu tentang petunjuk. Yang berikut keterangan terdakwa. Ya, keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa ini juga merupakan salah satu jenis alat bukti dalam perkara pidana. Apa yang dimaksud dengan keterangan terdakwa? Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang. Ya. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Ya. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang dialami sendiri. Ya. Atau yang dialami sendiri. Ya. Nah, syarat keterangan terdakwa sebagai alat bukti
Ya, syarat keterangan terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan terdakwa harus dinyatakan di sidang pengadilan. Seperti pengertiannya, apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang peristiwa yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Jadi syarat keterangan terdakwa sebagai bukti harus dinyatakan di sidang pengadilan. Yang kedua, hanya berlaku bagi dirinya sendiri. Jadi keterangan terdakwa hanya berlaku bagi keterangan terdakwa sendiri. Kalau ada hubungan dengan keterangan saksi, maka dapat membentuk satu alat bukti yang sah. Ya, dapat membentuk alat bukti yang sah. Kemudian keterangan terdakwa sebagai alat bukti harus didukung oleh alat bukti yang lain. Ya. Artinya hanya keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan bersalah atau tidaknya terdakwa. Sekali lagi, harus didukung oleh alat bukti yang lain. Artinya apa? Hanya keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan bersalah atau tidaknya terdakwa. Ya. Itu alat bukti. Jadi alat bukti dalam perkara pidana saya sudah jelaskan semuanya. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, dalam proses penyelesaian perkara pidana setelah tahap pembuktian, ya, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan surat, pemeriksaan terdakwa, maka tahap selanjutnya adalah dilanjutkan dengan pengajuan tuntutan hukum oleh penuntut umum, ya, tuntutan hukum atau rekuisitor, ya. Apa yang dimaksud dengan tuntutan hukum atau rekuisitor? Jadi ini setelah tahap pembuktian, ya. Tuntutan hukum atau rekuisitor adalah surat yang dibuat oleh penuntut umum setelah selesainya pemeriksaan alat bukti yang dibacakan dan diserahkan kepada majelis hakim dan terdakwa atau penasihat hukumnya. Ya. Jadi diserahkan kepada substansi, ya, substansi dari tuntutan pidana, ya. Substansi dari tuntutan hukum penuntut umum itu tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam praktek peradilan tuntutan penuntut umum memuat identitas terdakwa secara lengkap, ya. Memuat identitas terdakwa secara lengkap. Kemudian memuat surat dakwaan, fakta-fakta persidangan, analisis yuridis, hal memberatkan dan meringankan, tuntutan hukum, nama dan tanda tangan penuntut umum. Nah, ini substansi, ya, substansi dari satu tuntutan hukum, ya, tuntutan hukum dalam perkara pidana, ya. Kemudian setelah pengajuan tuntutan pidana, maka dilanjutkan dengan pengajuan nota pembelaan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. Nah, apa yang dimaksud dengan nota pembelaan? Nota pembelaan adalah pidato pembelaan
yang disampaikan oleh terdakwa dan atau penasihat hukum yang memuat bantahan terhadap dakwaan dan tuntutan hukum penuntut umum, yang memuat hal-hal yang menguntungkan bagi dirinya dan diserahkan kepada penuntut umum dan majelis hakim. Ya, itu pengertian dari nota pembelaan. Substansi dari nota pembelaan tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam prakteknya itu ya memuat tentang pengantar atau pendahuluan, kata-kata pengantar dari terdakwa atau penasihat hukum. Kemudian memuat dakwaan dan tuntutan hukum JPU. Jadi tidak muat semua uraian dakwaan dan tuntutan JPU, hanya ketentuan hukum yang didakwakan ditambah dengan apa saja yang dituntut oleh penuntut umum. Kemudian analisis fakta-fakta persidangan ini memuat tentang keterangan saksi, ya, surat, keterangan saksi ahli, surat, dan keterangan terdakwa. Kemudian memuat juga analisis yuridis, harus dianalisis, ya, analisis yuridis. Permohonan kepada majelis hakim untuk diputus, apakah minta bebas, minta keringanan. Ditambah nama dan tanda tangan terdakwa dan atau penasihat hukum. Itu substansi dari sebuah nota pembelaan. Ya. Setelah pengajuan nota pembelaan, maka pengajuan replik oleh penuntut umum. Apa itu replik? Replik itu adalah tanggapan dari jaksa penuntut umum terhadap nota pembelaan terdakwa dan atau penasihat hukum, yang pada dasarnya mempertahankan tuntutan hukum yang telah diajukan. Ya. Kemudian setelah pengajuan replik oleh penuntut umum, maka pengajuan duplik oleh terdakwa atau penasihat hukum. Apa yang dimaksud dengan duplik? Duplik adalah tanggapan dari terdakwa dan atau penasihat hukum terhadap replik penuntut umum, ya, yang pada dasarnya mempertahankan nota pembelaan yang telah diajukan, ya, mempertahankan nota pembelaan yang telah diajukan. Dan selanjutnya adalah musyawarah majelis hakim. Ya, musyawarah majelis hakim untuk menjatuhkan putusan. Ya, jadi putusan hakim yang diambil berdasarkan suara terbanyak, namun jika tidak tercapai kesepakatan, maka pendapat hakim yang digunakan adalah yang menguntungkan terdakwa. Ya. Itu. Ya. Nah, ini putusan pengadilan, nanti kita jelaskan pada pertemuan berikut. Ya, jadi pertemuan kita